Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar pelajaran pertama, yaitu mari belajar Al-Quran surah At-Tin. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak semuanya, orang Islam yang membaca Al-Quran itu tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Ya, karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, Al-Qur'an inilah yang sampai kepada kita bahkan sampai akhir kiamat nanti. Nah, sekarang kita akan membaca surah At-Tin. Baca Al-Qur'an itu pahalanya banyak sekali. Maka jangan pernah bosan kita membaca Al-Qur'an ya. Nah, tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Apa itu isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Dan basmalah. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu basmalah. Nah, jika ada anak-anak nanti yang sudah benar, lancar cara membacanya, nanti silakan mengikutinya ya, mengikuti dengan tartil ya, jelas tanda bacanya, barisnya. Nanti Bapak akan membacanya pelan-pelan agar kita bisa paham dan mengerti bersama ya. Sebelum itu kita kenali dulu tanda-tanda baca. Di sini ada fathah, bunyinya A, kasroh bunyinya I, Dhammah bunyinya U, tanwin kemudian ada tanwin an, in, un ya. Kemudian ada tasdid. Kalau ada tasdid nanti cara membacanya agak ditekan sedikit. Kemudian ada sukun. Sukun ini hurufnya yang tidak terbaca, kemudian dia bisa mempengaruhi apakah nanti ada mat yang dibaca panjang atau tidak. Contoh tasdid seperti ini ya. Wattini, wattini. Jadi dari wa langsung ke ta. Alif lamnya tidak usah dibaca karena tidak memiliki baris atau harokat. Langsung ke ta. Wattini ya. Itu ya, paham ya anak-anak semuanya? Oke, kalau sudah paham, kita langsung praktek ke surah At-Tin ayat pertama. Wattini wazzaitun. Ya, ada tasdid di sini, ada dua tasdid. Maka ketika membunyikan masuknya ke huruf ta dan za agak ditekan sedikit. Wattini wazzaitun. Gitu ya. Kemudian tanya panjang dan tunya panjang. Ayat kedua, wa turi sinin. Tunya panjang, sinnya dan ni-nya juga panjang. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Hanya panjang. Wa hadzal baladil amin. Ya, kita lanjutkan ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sini sa-nya dan fi-nya, sawimnya panjang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ya anak-anak, kalau ada tanda bendera gini lebih utama dipanjangkan lebih dari dua harokat ya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kecuali yang tasdid pada tanda mim, dia tidak ditekan tapi didengungkan. Thumma radadnahu asfala safilin.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ya, kita lihat di sini ada berapa tasdidnya? Ada, kita hitung ya, 1, 2, 3, ada 3 ya. Kemudian ayat ketujuhnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, ada berapa tasdid? 2 ya, 1, 2. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tasdidnya 1 ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Iya, alhamdulillah kita sudah baca surah At-Tin. Nah, sekarang contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan. Nah, kita sekarang bagaimana sih Pak? Kok ada huruf yang bisa disambung, ada yang tidak bisa menyambung? Nah, kita lihat di sini. Ada huruf ya, huruf qaf, dad, dha, dan kaf. Itu semua hurufnya bisa disambung ke kiri dan ke kanan. Kalau dia menyambung seperti ini. Dia disambung dan menyambung, artinya di tengah sini ya. Artinya di sini ada huruf yang bakal menyambungnya. Nah, contohnya seperti ini. Dan ini yang terakhir. Nah, ia bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Qaf juga seperti itu. Semua kelima huruf ini bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Artinya bisa disambung ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian ada juga nih huruf yang dapat bersambung hanya ke kanan saja, ke kiri tidak bisa. Nah, artinya dia hanya bisa disambung, tidak bisa menyambung. Ya, dia hanya bisa di akhir saja seperti ini. Nah, di tengahnya, di awalnya tidak bisa menyambung. Dia kalau di awal tunggal seperti ini, tidak bisa menyambung ya. Nah, fahim tuh anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghafal surah At-Tin. Ingat ya, ada tips mudah menghafalnya anak-anak semuanya, agar kita bisa menghafal dengan baik dan cepat. Yang pertama, mulailah dari ayat pertama. Bacalah berulang-ulang sampai hafal. Wattini, 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 gitu ya. Wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Kemudian lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama sampai hafal. Kemudian ayat ketiga. Untuk memantapkan hafalan 3 ayat tersebut, ulangilah seraya meminta kepada ayah atau ibu untuk menyimak hafalanmu 1, 2, dan 3 sekaligus sampai mahir. Jadi 3 ayat ini dilancari sampai benar-benar lancar. Contoh ya. Wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Masuk ayat kedua. Wadhuri sinin, wadhuri sinin. Sudah paham? Diulangi dari ayat pertama. Wattini wazzaitun, wadhuri sinin. Diulangi lagi. Wattini wazzaitun wa turi sinin. 2 ayat sudah lancar. Kemudian masuk ayat ketiga. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Kemudian kita ulang dari ayat pertama lagi supaya benar-benar lancar. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladi wa hadzal apa ya, lupa ya. Wa hadzal baladil amin. Kalau belum lancar diulangi lagi sampai benar-benar lancar. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
Nah, kalau 3 ayat ini sudah lancar, maka bolehlah kita menghafal ayat keempat, kelima, dan keenam. Jika ayat 4, 5, dan 6 sudah lancar, benar-benar lancar, diulangi lagi dari ayat pertama ya. Begitu seterusnya sampai kita hafal keseluruhan ayat di surah At-Tin ini. Kemudian ayat 8, 7 dan 8 dihafali. Kalau sudah lancar baru diulangi lagi dari ayat pertama. Kalau ayat 7 dan 8 sudah benar-benar lancar, diulangi dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Kalau sudah lancar, benar-benar lancar, kemudian minta simakkan kepada ayah dan bunda kita ya, atau teman-teman kita. Baik, fahim dulu sampai di sini anak-anak semuanya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau sudah kita lancarkan, kemudian nanti kita minta simakkan kepada ayah bunda atau teman, itu nanti kita bisa tahu tolak ukur kelancaran hafalan kita. Oleh karena itu kita selalu membacanya agar benar-benar lancar. Nah, anak-anak semua, bagaimana sikap kebiasaan anak-anak? Ya, insya Allah saya akan selalu menghafal Al-Quran surah At-Tin, karena lancar kaji karena diulang. Kalau tidak diulang-ulang maka hafalan tidak akan lancar-lancar. Nah, sekarang kita akan menulis nih surah At-Tin, membacanya sudah, menghafalnya sudah, dan sekarang kita akan menulis surah At-Tin. Masya Allah ya. Nah, anak-anak semuanya jangan takut menulis ya, karena menulis huruf Al-Quran dengan baik, kita akan menulis huruf Al-Quran, akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menulis huruf Al-Quran itu tidak sulit, asalkan rajin dan teliti, serta penuh kesabaran dalam menulis huruf-huruf Al-Quran sebaiknya. Memperhatikan letak-letak hurufnya, karena nanti ada letak huruf yang di atas garis ya, atau nanti ada yang kakinya di bawah garis. Nah, anak-anak semuanya perhatikan cara menulis surah At-Tin di ayat pertama ini ya. Nanti kalian ikuti dan kalian tulis surah At-Tin di buku kalian. Baik anak-anak semua, sekarang kita coba menulis surah At-Tin ya. Pertama, karena di sini tidak ada garisnya, kalau di buku anak-anak semua ada garisnya, itu sangat memudahkan. Kita buat garis terlebih dahulu. Nah, ini ayat pertama ya. Ada huruf nanti yang ekornya atau kakinya di bawah garis. Ya, misalnya sini. Watini. Ini. Nah, waw dan nun ya. Ini kakinya di bawah garis. Zai juga. Wazai. Nah, lihat di sini anak-anak semuanya. Nah, di sini ya, hurufnya yang di bawah garis itu kakinya ada waw, nun, ya, zai, waw dan nun juga. Nah, ini semua huruf-hurufnya kakinya di bawah garis. Nah, begitu juga nanti pada ayat kedua, ketiga, dan keempat ya. Nah, nanti perhatikan ada huruf yang di atas garis dan ada yang kakinya berada di bawah garis. Nanti lanjutkan ya ke ayat 2, 3, dan 4. Semangat anak-anak semuanya. Oke. Iya, gitu ya cara menulis surah At-Tin. Alhamdulillah nih, materi kita untuk pertemuan ini sudah selesai. Ya, semoga bermanfaat. Insya Allah di bagian keduanya kita akan membahas tentang makna dan penjelasan surah At-Tin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.